Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. G dalam pembelajaran matematika. Matematika asik bersama Mr. G. Kali ini dalam pembelajaran matematika kita akan belajar mengenai bentuk pecahan. Siapa yang sudah tahu tentang bentuk pecahan? Ya, mungkin sebagian besar semua sudah pada tahu ya tentang bentuk pecahan. Baik, dalam kesempatan ini Mr. J akan menjelaskan berbagai bentuk pecahan. Pecahan itu ada 3 bentuk. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal. Oke, kita akan membahas yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa ini terdiri dari 2 karakter. Yang pertama itu pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh 2/6. Ya, di situ terlihat 2 itu pembilangnya, 6 itu penyebutnya. Begitu juga dengan 3/5. 3 itu pembilangnya, 5 itu penyebutnya, dan seterusnya. Yang kedua itu pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ya, kalau tadi pembilangnya lebih kecil, sekarang pembilangnya lebih besar. Yuk kita lihat contohnya. Contoh 5/3. 5 itu pembilang, penyebutnya itu adalah 3. 7/4. 7 itu pembilang dan 4 itu penyebutnya. Nah, yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contoh ada 2 1/3. Nah, 2 di sini ini adalah bilangan bulat dan 1/3 itu adalah pecahan. Kalau yang tadi namanya pecahan murni. Iya, betul. Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh yang kedua itu 3 1/2. 3 itu bilangan bulat dan 1/2 itu adalah pecahan. Next, ya, tadi sudah disebutkan 3 itu pembilang, 7 itu adalah penyebut. Nah, tadi 2 1/3. Nah, 2 ini kita sebut sebagai bilangan bulat dan 1/3 adalah pecahan. Jadi, pecahan campuran itu terdiri dari 1 bilangan bulat dan 1 pecahan. Kalau di sini contohnya 2 1/3. Next. Nah, sekarang Mister akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Siapa yang di sini sudah bisa? Ya, semuanya sudah bisa ya. Oke, kita akan mencontohkannya. Yang pertama itu contoh 7/3. Dimana kira-kira bisa diubah jadi pecahan campuran? Ya, bisa. Karena syarat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu adalah pecahannya harus dalam bentuk pecahan tidak murni. Nah, di sini terlihat 7/3 ini adalah pecahan tidak murni. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Mister, terus gimana kalau pecahan murni? Bisa apa tidak? Untuk pecahan murni tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran. Ya. Nah, Mister di sini punya 2 cara. Cara yang pertama itu kita menggunakan porogafit. Ya. Cara yang pertama itu untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu menggunakan cara porogafit. Nah, di sini kita lihat ada 7. Kita anggap tidak ada dulu ya angka 6 dan satunya. 7. Terus ini di luarnya itu ada angka 3. Nah, ini artinya 7 dibagi 3. Nah, sekarang 7 dibagi 3 sama dengan berapa? Ya, atau kalau kalian masih bingung,
3 dikalikan angka berapa yang hasilnya 7 atau mendekati angka 7? 3 dikali 1 sama dengan 3, masih terlalu jauh ya. Coba yang kedua, 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya, udah lumayan mendekati ya. Coba kita 3 dikali 3, 9. Oh, terlalu jauh. Berarti yang mendekati itu adalah 3 dikali 2. Nah, angka 2 itu kita tulis di atas. Ya, angka 2 itu kita tulis di atas. Di sini Mister lingkari dengan warna kuning ya, angka 2. Nah, kemudian 2 ini kita kalikan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Angka 6-nya kita tulis di bawah angka 7 ya. Nah, kemudian kita kurangkan. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba 1 ini lebih besar apa lebih kecil dari 3? Ya, karena 1 ini lebih kecil, maka cukup sampai di sini ya untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Maka, nah, angka 2 yang di atas ini kita sebut sebagai bilangan bulat. Ingat tadi ya, kan kalau pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Nah, angka 2 ini kita jadikan sebagai bilangan bulat, angka 2. Nah, kemudian angka 1 ini sebagai pembilang dan angka 3 ini tetap sebagai penyebut. Maka 7/3 sama dengan 1/3 bilangan campurannya ya. Oke, sekarang Mister punya cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita gunakan pengurangan dengan penyebutnya ya. Jadi pembilang itu kita kurangkan dengan penyebutnya. Di sini kita lihat pembilangnya itu ada 7, sementara penyebutnya ada 3. Maka 7 dikurangin 3 sama dengan 4. Nah, ini baru satu kali ya teman-teman. Ternyata 4 itu masih bisa dikurangin tidak sama angka 3? Bisa, Mister. Oh iya, betul. Ternyata 4 itu masih bisa dikurangi 3. Maka dilakukan pengurangan sekali lagi. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, berarti di sini terlihat ya bahwa pengurangannya kita sebanyak 2 kali dan sisanya adalah 1. Maka di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa angka 2 di sini ini merupakan bilangan bulat dan 1 ini kita sebut sebagai pembilang dan 3-nya tetap sebagai penyebut. Nah, maka hasilnya adalah 7/3 sama dengan 1/3. Dilihat di sini angka 2 sebagai penyebut. Ya, kalau di cara yang pertama kita lingkarin dengan kuning angka 2-nya. Kalau di cara kedua angka 2-nya kita lingkarin berwarna putih. Sementara 1 sebagai penyebut di sini. Ya, dan 3 tetap sebagai 1 sebagai pembilang dan 3 tetap sebagai penyebut. Oke. Next. Nah, sekarang kalau tadi mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, sekarang kita balik, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh soalnya seperti ini. Tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran berikut ini. Ya, ada yang bisa. Nah, di sini 2/1/3. Ya, penyelesaiannya seperti ini ya. Nah, di sini terlihat ya. Langkah pertama itu adalah penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulatnya. 2 kita kalikan dengan 3. 2 itu bilangan bulat, 3 itu penyebutnya. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya kita tambahkan dengan pembilangnya. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi 2/1/3 itu sama dengan 7/3. Oke, contoh yang kedua. 2/3/5.
Penyelesaiannya seperti apa? Ya, yang pertama itu kita kalikan dulu penyebut dengan bilangan bulatnya. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian kita tambahkan dengan pembilangnya. Maka 10 ditambah 3 sama dengan 13. Maka hasilnya adalah 3/5 sama dengan 13/5. Oke, sudah paham semuanya? Oke, sekarang kita ke pecahan desimal ya. Kalau tadi bentuknya ada pecahan biasa, pecahan campuran, nah sekarang pecahan desimal. Desimal adalah pecahan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Jadi contoh di sini misalkan 0,3. 0,3 itu adalah pecahan desimal ya. Nah, kalau dalam bilangan desimal, maaf. Kalau dalam bentuk pecahannya itu dia adalah 3/10. Jadi 0,3 itu sama saja dengan 3/10. Nah, sekarang kita contoh soal. Bagaimana cara membaca bilangan desimal berikut? Nah, di sini terlihat ada 0,8, yang kedua ada 0,09, seterusnya ada 0,75, 0,125, 0,075. Ya, ini bilangan desimal ya. Nah, terus bagaimana cara mengubah ke dalam bentuk pecahannya? Oke, bilangannya masih sama seperti tadi, 0,8, 0,09, 0,125, 0,075. Yang pertama, 0,8 itu kita ubah menjadi bentuk pecahan, maka angkanya menjadi 8/10. Ya, kita lihat di sini di belakang koma ada berapa angka? Ada satu angka ya, yaitu cuma angka 8. Maka kalau dalam bentuk pecahannya itu, maka dia menjadi per 10. Soalnya di belakang komanya cuma ada satu angka, maka jadinya 8/10. Terus gimana kalau misalkan 2, Mister? Nah, kalau misalkan 2 berarti dia per 100. Nah, di sini kita lihat angkanya 0009. Oh, ternyata ada angka 9-nya. Maka 9/100. Terus gimana kalau 3, Mister, di belakang angkanya? Nah, kalau di belakangnya angka 3, maka per 1000. Nah, di sini kita lihat ada angka 125/1000. Nah, terus selanjutnya sama ya, dia di belakang komanya ada 3 angka, maka menjadi 75/1000. Begitu juga seterusnya ya, nanti misalkan komanya ada berapa di belakang komanya, maka per berapanya mengikuti di belakang angka koma tersebut. Oke, sudah paham semuanya sampai di sini untuk bentuk-bentuk pecahan? Ya, Mister harap semuanya sudah paham ya. Next, kita akan belajar mengenai persentase. Persen ya. Persen adalah bentuk lain dari pecahan penyebut 100, atau gampangnya kita sebut persen itu per 100. Contoh 8% itu artinya 8/100, dibaca 8%. Nah, sekarang contohnya begini. Misalkan ada angka 9/100, maka persentasenya berapa kira-kira? Yo, siapa yang bisa? Terus yang kedua, 25/100, kira-kira angka persentasenya berapa? Yang ketiga, 125/100, maka persentasenya berapa? Iya, seperti ini ya jadinya. Jadi kalau 9/100 itu artinya kalau kita persentasekan menjadi 9%, 25%, dan 125%. Nah, sekarang Mister punya contoh soal cerita. Ya, seperti ini ya. Jadi misalkan Mister itu punya sebuah kemasan 100 gram kacang kedelai. Nah, di dalam
100 gram kacang kedelai itu mengandung 24 gram protein. Nah, Mister pengen tahu tuh berapa persentase kandungan protein dalam kacang kedelai tersebut. Ada yang bisa? Ya, udah bisa semua ya, kan tadi sudah belajar mengenai persentase. Ya, maka jawabannya adalah iya, 24/100, atau kalau kita sebut persentasenya bisa ditulis 24%. Sampai di sini sudah cukup paham semuanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian dari Mister. Salam angka, salam Cordova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.